Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di cerita kali ini, Mimin akan menceritakan kisah Karomah Abuya Said Alwi Al-Maliki. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah Karomah Abuya Said Alwi Al-Maliki. Dan daripada Karomah Abuya Al-Imam As-Said Muhammad Al-Maliki, banyak murid dan pecinta beliau yang bermimpi Rasulullah. Ternyata melihat sosok Rasulullah nyaris sama dengan sosok Abuya Al-Maliki. Inilah bukti nyata adanya itinah hasah, perhatian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau. Seperti dikisahkan oleh salah satu murid beliau yang baru datang dari Indonesia. Murid baru itu dengan teman-temannya ditempatkan di Utaibiyah, Makkah. Setelah 1 bulan mereka dipindah oleh Abuya ke Madinah. Ketika tiba di kota Madinah, sebelum berziarah kepada Rasulullah, mereka menempati Syukah Babul Awali hingga esok hari. Di malam hari, murid yang baru itu bermimpi. Dalam mimpinya, dia bersama teman-temannya pergi berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di depan makam, ternyata sudah banyak orang-orang yang menanti dan mengitari makam tersebut, seakan-akan mereka menunggu seseorang yang akan keluar dari dalam makam. Murid itu pun ikut serta bergerombol bersama mereka. Tiba-tiba dari arah belakang terjadi keributan kecil, dan orang-orang semua melongokkan kepala untuk menyaksikan apa yang terjadi. Ternyata, di sana telah berdiri seseorang yang sosoknya nyaris sama dengan Abuya As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sosok itu dikitari kerumunan orang yang berteriak-teriak ramah lantaran memanggil-manggil Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Entah mengapa, seketika itu juga si murid meyakini bahwa yang datang tiada lain adalah perawakan Abuya dengan segala bentuk pakaian yang biasa melekat pada diri Abuya. Secara spontan pula murid itu mendekati dan merangkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjaga dari tidur, dia duduk termenung memikirkan apa yang baru saja dialaminya dalam mimpi yang relatif singkat itu. Dan dia tidak berani bercerita kepada siapapun sebab takut salah. Hanya saja mimpi itu terus terbayang dalam benaknya. Hingga pada suatu saat dia bertanya kepada salah seorang teman seniornya, apakah ada di antara murid-murid Abuya yang pernah mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya dia mendapat keterangan, ternyata banyak juga yang mengalaminya. Dan di antara mereka yang mengalami itu mengatakan bahwa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering muncul dalam mimpi mereka adalah nyaris sama dengan sosok Abuya As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sebelum beliau wafat, berpulang ke rahmat Allah Subhanallah wa Ta'ala, beliau berdoa 3 hal, yaitu ingin meninggal di antara murid-murid dan kitab-kitabnya. Yang menyolati di Masjidil Haram adalah imam yang cinta kepada beliau, bukan yang benci atau memusuhinya, dan meminta agar jenazahnya sebelum dikebumikan di Malah bisa masuk di makam Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kenyataannya, semua yang beliau harapkan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah salah satu bukti kecintaan Allah kepada beliau. Walaupun sempat masuk rumah sakit karena sakit yang datang tiba-tiba, tetapi ketika akan wafat, beliau meminta agar dibawa pulang dan akhirnya beliau wafat di antara murid-murid dan kitab-kitabnya. Ketika akan disyalati di Masjidil Haram, ketika itu imamnya kebetulan adalah orang yang tidak beliau sukai. Tetapi subhanallah, ketika jenazah dimasukkan ke dalam masjid, si imam tadi seakan tidak bisa mengeluarkan suara, sehingga dia mundur dan digantikan oleh imam lain, yaitu Syekh Muhammad Abdullah Subail, seorang imam yang dekat dan cinta dengan beliau. Ketika puluhan ribu manusia mengiringi kepergiannya, keranda diusung dari Masjidil Haram menuju komplek pemakaman Malah. Lautan manusia meliputi jalan-jalan, saat itu bergema tahlil dan zikir. Subhanallah, ketika dekat dengan makam Sayyidah Khadijah, tiba-tiba entah bagaimana, pintu yang menutup makam Sayyidah Khadijah terbuka, sehingga jenazah beliau dapat memasukinya, baru kemudian dikeluarkan kembali untuk dibawa ke Malah. Beliau adalah seorang yang kasyaf, artinya Allah membuka untuk beliau sesuatu yang tertutup untuk orang lain, sehingga sesuatu itu begitu tampak jelas bagi beliau.
Bahkan perbuatan manusia pun tampak di hadapannya. Hal ini kurang beliau sukai, sehingga seringkali beliau meminta kepada Allah agar menghilangkan kasyaf tersebut. Beliau pernah berkata kepada guru kami, Al-Ustadz Al-Habib Sholeh bin Ahmad Al-Aidrus, wahai Sholeh, sesungguhnya perumpamaan makam kasyaf dan jadzab dibandingkan dengan makam yang di atasnya. Seperti anak perempuan kecil yang senang dengan bonekanya, dia akan merasa cukup dengan boneka itu daripada sesuatu yang lebih berharga dan lebih mahal. Tetapi sesungguhnya karomah beliau yang besar justru terdapat pada keistiqomahan beliau dalam beribadah, berdakwah, mengajar, dan melayani umat ini. Cukup menunjukkan kebesaran beliau dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan ilmu beliau manfaat, barokah, dan murid-muridnya menyebar ke seluruh penjuru menjadi ahli dakwah, ulama, dan penyambung lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan karya-karya beliau yang terus akan dimanfaatkan dan diambil hikmahnya oleh manusia sepeninggal beliau, banyak para aulia. Justru, karomah mereka tampak pada karya-karya tulisnya, seperti Imam An-Nawawi, dan juga tampak pada keberkahan wirid-wirid yang disusunnya, seperti Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau memang sudah meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi tetap hidup di hati para pecintanya. Bahkan para ulama dan aulia, mereka tidaklah mati begitu saja, mereka tetap hidup di sisi Allah dan tetap memperoleh rizki. Ruh mereka bebas berjalan kemana mereka inginkan, sama ketika mereka masih hidup di dunia, sebab ruh para kekasih Allah tidak dibelenggu atau diikat. Bahkan hubungan beliau dengan murid-murid dan para pecintanya terus bersambung, sekalipun sudah berpindah alam. Banyak di antara murid beliau yang bermimpi mendapatkan petunjuk dan arahan beliau. Ketika mereka mendapatkan suatu masalah, beliau datang dalam mimpi muridnya untuk membantu memberikan solusi. Demikianlah para aulia yang tidak pernah putus mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun sudah memasuki alam barzah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama beliau dan para aulia dalam keadaan ridha dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian kisah singkat karomah Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Dari Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mbak-mbak dan mas-mas. Jangan lupa dukung channel ini, saksikan video selanjutnya. Terima kasih.